Tamatlah riwayat Rismon. Akhirnya ijazahnya dikuliti. Dia sekarang berusaha sembunyi, menutup diri. Soal klaimnya S2, S3 di Yamaguchi, Jepang. Akhirnya dibongkar habis-habisan. Berhadapan dengan hukum. Ini dia videonya, teman-teman. Mari kita tonton bersama. Ngapain laporin si Rismon? Rismon itu bukan pejabat publik. Ini keliru pernyataan ini. Kita harus ingatkan kepada kita semua, ada dua hal yang harus kita lihat. Rismon menggunakan gelar akademik palsunya itu ya untuk kepentingan satu, menggunakan kepentingan hukum. Di mana di pengadilan dia menggunakan gelar dan juga identitasnya sebagai S3 dari Jepang. Betul. Ternyata keterangan-keterangan dan identitas itu diduga palsu. Ini kan merugikan pengadilan kita, dan ini pandang enteng terhadap sistem hukum kita. Yang kedua, Rismon menggunakan gelar yang kita bilang palsu itu untuk kemudian menggiring masyarakat. Kita yang pendukung dan bukan pendukung Pak Jokowi itu berkelahi hanya gara-gara temuan keliru, sudah keliru, palsu pula dia, kan gitu. Ini yang Betul. Akhirnya kita bilang, oh ini nggak boleh dibiarin. Ini harus kita laporkan. Minggu lalu kami kemudian diperiksa, dan alhamdulillah hari ini juga teman-teman saksi, saya kebetulan langsung menaruh saksinya, yaitu Bang Joshua Sinambela bersama Pak Roni Teguh. Selama ini kami merasa ditipu, merasa kita sudah dibuat polarisasi oleh temuan yang dilakukan oleh Rismon Sianipar. Nah ternyata ketika dia keluar-keluar bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, ya justru dia yang kita duga pemilik ijazah palsu itu. Gelar palsu yang dia pakai di saat persidangan, gelar palsu yang dia pakai di buku-buku dan di tulisan-tulisan dia, dan terakhir ketika ada sidang KIP, dia menggunakan gelar palsunya, atau dia menyatakan dia melakukan apa istilahnya itu penyetaraan, padahal dalam hitungan kami dan dalam pantauan kami dia tidak pernah melakukan penyetaraan itu. Makanya Rismon ketar-ketir mendengar pernyataan-pernyataan dan update terbaru mengenai masalah ijazahnya. Nah, kena batunya juga, teman-teman. Orang yang selama ini meributkan ijazah Bapak Jokowi dituding-tuding palsu sampai ke skripsi Bapak Jokowi, di mana tempat KKN Bapak Jokowi ikut ditelusuri sama mereka-mereka. Namun naasnya dia nggak berkaca, teman-teman. Nah, di sini diungkap oleh Bang Bill, yang sebenarnya terjadi adalah ijazah Rismon di Yamaguchi, Jepang diduga kuat itu palsu. Dan bahkan ini beberapa seperti Joshua Sinambela dan Roni Teguh sudah datang ke sana, ke Jepang, dan menanyakan ke Universitas Yamaguchi apakah benar adakah alumni mereka yang bernama Rismon Hasyolan Sianipar ini, dan mereka menepis. Waduh, makin seru nih teman-teman. Makin seru dan bikin Rismon ketar-ketir. Mari kita lanjut videonya. Ini sok-sok tahu ya. Saya beasiswa Monbuka Guso. Ayo, tahu? Wakaru. Ya udah, Monbuka Guso. Wakarimashita. Ya, syaratnya apa itu? Wakarimashita. Lulus doktor dari mana? Syaratnya apa? Saya mau Enggak, saya tanya dulu. Kami keberatan. Ini ada dua ijazah. Kami keberatan. Yang dikatakan asli dan Kami palsu. keberatan. Memang lulusan Jepang. Ini yang menerangkan lulusan Jepang. Lulusan Jepang. Lulusan Jepang. Monbuka Gakuso. Monbuka Guso jalan. Monbuka Guso apa aku? Enggak, saya tanya dulu. Rismon emosi banget, malah pakai bahasa Jepang yang jelas-jelas dari pengakuannya dia lupa katanya soal bahasa Jepang. Loh, bisa-bisanya dia beralasan seperti itu, teman-teman. Padahal klaimnya dia itu udah S2, S3 di Jepang. Tapi kok bisa habis itu dia ngeles lupa bahasa Jepang. Surat resmi Yamaguchi S2 dan S3 milik Rismon Sianipar tidak ada nama Rismon Sianipar. Berarti abal-abal dong. Waduh, gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian, mari kita lanjut video berikutnya. Tapi yang kita bahas itu terkait tanggalnya.
Ya. Hanya saja itu sudah sangat mencurigakan. Kenapa? Keluar sama-sama 2006. S1, S2 dan S3. Sama-sama 2006. Kemudian Beda bulan doang. kemudian kita menemukan 2 ijazah S2 dan 2 ijazah S3 yang sama persis tapi tanggalnya berbeda. Ketahuan. Waduh, tambah ngaco lagi nih. Ngaco. Jadi Tuh. saya nggak tahu yang mana yang disubmit di Dikti, mana yang disubmit ke fakultas, mana yang disubmit ke yang lain. Tuh, jadi gini Bang, ini ijazah yang lagi kita bahas, S2. Ini S3 yang kita Oke. lagi bahas, yang Bang Bil juga laporkan. Terus kemudian aja ijazah lain? Ya, kan ada 2 jenis ijazahnya, Inggris sama kanji. Oh, oke. Ternyata ada ijazah yang versi Inggris. Inggris sama kanji. Ini kanji. Nah, Oh, yang selama ini beredar itu apa kemarin? yang ditunjukkan itu hanya kanji. Kanji. Terus ini yang versi bahasa Inggris begini. Bahasa Inggris. Nah, yang kanji ini sama-sama 2. Ada kanji lagi, ada kanji S3 lagi. Yang beda tanggalnya. Jelas-jelas ngaco banget ini. Iya teman-teman, ngaco ini ijazah Rismon ini. Bikin mumet. Tapi dia ogah-ogahan, berani sekali dia. Sok-sokan banget menggunakan gelar akademiknya tersebut. Biar keren. S2, S3 di Yamaguchi. Tahu-tahu dari hasil penyelidikan oleh Bang Joshua Sinambela dan Roni Teguh bersama juga Agri dan Bang Bil itu terduga kuat. Memang palsu. Bukan ijazah Bapak Jokowi yang palsu, tapi ijazah Rismon yang palsu, teman-teman. Nah, gimana nih menurut kalian? Membedah otaknya Termul, baru kita mendapatkan pemahaman. Ya, mengapa otak Termul seperti itu cara kerjanya. Dan mengapa mereka sudah diberikan informasi sampai kemarin ya. Saya dengan ilmu matematika Bayesian ya, sudah membuktikan bahwa orang yang ada di foto di ijazah itu berbeda 92,37% dengan orang yang jadi presiden. Itu yang masih dibantah juga gitu ya. Jadi ini nanti ya pada sesi yang kedua setelah saya akan paparkan secara lebih lanjut, saya akan sampaikan gimana sih otak Termul itu bekerja. Semoga saja ya Dokter Tifa ini cepat tobat dan menyadari segala kesalahan-kesalahan besar yang dilakukannya selama ini, teman-teman. Dia ini sudah sangat keterlaluan, kelewatan batas. Masa kali ini dia membahas bagaimana membedah otaknya Termul. Padahal dia dan kubu mereka yang ngaco banget penelitiannya. Di mana dokumen asli alias ijazah Bapak Jokowi belum mereka pegang, tetapi sudah duluan menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kan ngaco sekali. Nggak bisa dong seorang peneliti menyimpulkan hal yang seperti itu. Orang Solo sudah siap mendukung seorang Jokowi untuk segera ditahan. Saya dari Solo rasa malu bahwa seorang Jokowi sejarah pada 10 tahun yang lalu menjadi presiden yang ke-7 tapi merupakan pengkhianat bangsa dan penggila. Untuk itu saya sebenarnya marah. Dengan saya nanya dia ke Sumbar mau mengelilingi 38 provinsi, itu tidak perlu keliling. Orang Solo sudah siap mendukung orang Jokowi untuk segera ditahan. Jaga diri. Aduh, pendukungnya saja nih teman-teman. Setim dari ibu ini, Ibu Baret, yang ciri khasnya pakai baret, ini pada diam. Padahal sudah menyala-nyala, berkuar-kuar dia ini. Untuk ngajak ini peserta di sana untuk menjemput Pak Jokowi ngapain? Pertanyaannya ngapain? Nah, repot-repot gitu. Lalu pesertanya kalau kita lihat di sini, ya itu saja teman-teman. Ibu-ibu yang kemarin-kemarin yang ratusan kali juga kita lihat, itu saja. Enggak ada juga yang baru. Tapi hebatnya mereka nih, berani sekali mengatakan, mengklaim, mengatasnamakan rakyat.
Semar, apakah masih relevan kasus ini terus dilanjutkan secara pidana saja? Ya, sangat relevan karena memang penyidik ketika dia mentersangkakan seseorang tentu melalui proses yang cukup matang, Betul. pertimbangan yang cukup Betul. matang. Cuman memang kita harus akui sepertinya kecerdasan Roy Suryo itu di atas rata-rata. Wih, GR. Jadi dia bisa melampaui sesuatu yang belum terjadi tuh. Roy GR. Dia belum bisa pegang ijazah saja sudah bilang palsu. Oh, udah pasti. Peradilan belum digelar saja sudah. Pasti. Jadi ini kecerdasannya luar biasa nih, Roy. 99,9%. Orang yang cerdas di atas rata-rata itu kalau tidak bisa Terima kasih. mengendalikan diri bisa agak sakit jiwanya tuh. Awalnya dipuji, habis itu ibaratnya ini Bang Semar memuji Roy Suryo setinggi langit, langsung ditendang jatuh ke dasar inti bumi sampai disebut sakit jiwa. Waduh, padahal awalnya kan udah gembira banget tuh dia, happy banget dia, disebut sebagai kecerdasan Roy Suryo di atas rata-rata. Nggak taunya cuma sindiran semata. Waduh, ini gimana nih? Kalau menurut kalian teman-teman, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu ya di kolom komentar yang ada di bawah ini.